Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tanda baca yang merupakan materi bahasa Indonesia pada pertemuan keempat. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri adalah Felina dan teman saya Reva Diawi itu Zahra. Yang pertama adalah tanda titik yang digunakan pada akhir kalimat deklaratif atau kalimat berita. Contohnya kayak ibuku asli Manado. Nah, di akhir kalimat itu harus menggunakan tanda titik. Kemudian dia digunakan untuk penulisan titel. Contohnya kayak MM, Eskom. Nah, itu harus menggunakan tanda titik. Dan tidak digunakan pada angka terakhir penomoran deret digital yang lebih dari satu angka. Contohnya seperti 3.1, 2.1, dan seterusnya. Jadi dia titiknya berada di tengah dan tidak berada di akhir. Selanjutnya, tanda titik digunakan sebagai pemisah penulisan angka, jam, menit, dan detik. Contohnya seperti pukul 12.10.15 yang berarti pukul 12 lebih 10 menit 15 detik atau pukul 12 10 menit 15 detik. Dan tanda titik digunakan dalam penulisan daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak diakhiri oleh tanda tanya atau tanda seru dan nama penerbit. Kemudian tanda titik digunakan sebagai tanda bilangan atau angka ribuan dan juga kelipatannya. Contohnya, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 7.892. Nah, dalam konteks 7.000 ini, 3 angka di belakang setelah itu harus menggunakan tanda titik. Dan digunakan sebagai tahun lahir, tapi tidak digunakan untuk nomor telepon. Kemudian tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan perurutan dan perincian dalam kalimat. Contohnya, jika kita menyebutkan lebih dari 3 orang atau lebih dari 3 benda, misal Dina, Mira, dan Yoga. Kemudian, tanda koma digunakan untuk memisahkan klausa pada kalimat majemuk setara. Contohnya, aku sudah banyak berkorban, koma, tetapi dia mengkhianatiku. Jadi dia ada satu kalimat namun 2 arti yang berbeda. Lalu selanjutnya tanda koma digunakan pada kalimat majemuk apabila anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Contohnya itu seperti jika Yuni datang, saya akan pulang. Ini merupakan contoh-contoh penggunaan dari tanda koma. Selanjutnya tanda titik koma. Tanda titik koma mengganti konjungsi dalam kalimat majemuk setara. Contohnya itu seperti sudah 3 kali lebaran, Abang Toyib tak kunjung pulang. Selanjutnya pengganti konjungsi dan lantas lalu serta pada perincian sistematis. Contohnya ketentuan mahasiswa penerima kelonggaran waktu pembayaran ujian, pekerjaan yang di PHK atau dirumahkan akibat COVID-19, pelaku usaha di bidang jasa yang terimbas COVID-19, pedagang selain pedagang masker dan alatan kesehatan. Kemudian digunakan sebagai pemisah 2 klausa yang setara atau lebih. Contohnya itu seperti Tino menanam wortel, cabai, kol, kentang, ubi jalar, dan singkong, semangka, melon, dan timun suri. Kemudian yaitu tanda titik 2. Yang pertama sebagai pengganti kata yaitu pada bagian akhir pernyataan. Contohnya, bangsa Indonesia memerlukan generasi pembaharu di berbagai bidang. Politik, hukum, dan pendidikan. Nah, politik, hukum, dan pendidikan ini merupakan dia merujuk pada kata berbagai bidang. Nah, bidangnya itu politik, hukum, dan pendidikan. Yang kedua, membantu menerangkan keterangan yang lebih rinci pada surat, seperti kegiatan, moderator, pemateri. Dan yang ketiga, untuk menandai dialog dalam naskah drama dan skenario.
Keempat, untuk menandai nomor, halaman, bab, ayat, judul, dan penerbit di dalam buku. Nah, untuk catatannya, tanda titik 2 ini tidak digunakan untuk menggantikan kata yang apabila kalimatnya sudah lengkap. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung ini untuk menyambung suku kata yang terpisah akibat penggantian baris. Contohnya, para gadis desa itu digiring ke kota untuk dilatih, kemudian dikirim ke luar negeri. Lalu ada fungsinya selanjutnya itu menyambung prefiks dengan kata yang mengikuti terpisah akibat penggantian baris. Contohnya, para ilmuwan yang sedang berlomba menemukan vaksin COVID-19. Selanjutnya, menyambung pengulang kata. Contohnya kura-kura atau layang-layang. Selanjutnya, fungsinya itu untuk pengejaan, bunyi, dan penanggalan. Contohnya 19/11/2015. Lalu ada juga fungsinya merangkai afiks dengan kosakata asing dan juga unsur singkatan. Contohnya Rudy membackup pekerjaan Wahyu agar cepat selesai. Selanjutnya ada untuk merangkai kata. Contohnya angka dengan an-nya itu dipisah. Selanjutnya yang terakhir ada memperjelas ungkapan dalam kata, frasa, dan sebagainya. Contohnya seperti berikut ini. Baik, yang keenam yaitu ada tanda pisah. Nah, tanda pisah ini digunakan untuk menyisipkan unsur keterangan tambahan dalam kalimat. Contohnya, Didi kempot, Bapak patah hati, menggelar konsel awal dari rumah. Kemudian tanda pisah digunakan untuk menjelaskan frasa apositif. Contoh seperti Erwin Prasetya, Strip Edge gitaris, Dewa telah berpulang. Kemudian tanda pisah dapat juga digunakan sebagai pengganti makna sampai. Contohnya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden sejak 2004 sampai 2014. Lalu ada tanda tanya. Nah, penggunaan tanda tanya sesuai kaidahnya hanya digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menandai kebahagiaan kalimat yang diragukan. Tanda tanya ini digunakan sebagai penanda kalimat tanya. Contohnya seperti, siapa yang kehilangan dompet? Lalu tanda tanya. Lalu tanda tanya digunakan untuk menandai kalimat yang masih diragukan kebenarannya. Caranya, tanda tersebut diapit tanda kurung. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu tanda seru. Apa sih tanda seru itu? Nah, dalam penulisan pada kaidah penulisan, tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang mengabarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi. Nah, tanda seru dapat digunakan untuk menandai kalimat perintah dan kalimat larangan. Pulang sekarang juga, dilarang mandi di sini, atau tolong buatkan kopi untuk kami. Kemudian tanda seru dapat digunakan untuk mengakhiri kalimat ungkapan atau kalimat seruan. Contohnya seperti, Amboy, cantik sekali adikmu. Nah, bedanya dari tanda seru dan tanda tanya adalah di intonasi pengucapannya. Jika tanda tanya itu untuk bertanya, di tanda seru itu untuk memerintah atau untuk mengungkapkan emosi. Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis biasa disebut juga dengan titik-titik. Penamaan itu biasa digunakan pada ragam bahasa lisan. Secara umum, tanda elipsis dapat digunakan untuk beberapa keperluan. Seperti tanda elipsis itu digunakan pada kalimat yang memiliki jeda pengucapan yang cukup lama atau terputus-putus. Contohnya, kalau seperti itu, titik-titik, ayo kita bangun kembali. Lalu, tanda elipsis biasa digunakan sebagai soal dalam ujian. Contohnya itu seperti prajurit yang sudah meninggal dunia disebut titik-titik. Titik-titik itu untuk menjawabnya. Lalu yang terakhir ada tanda elipsis digunakan untuk memberitahukan bagian yang hilang dalam naskah atau kalimat. Contohnya, sebab terjadinya kecelakaan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya ada catatan. Apabila tanda elipsis berada di tengah kalimat, maka penulisannya diapit oleh spasi. Lalu yang kedua, apabila tanda elipsis berada di akhir kalimat, maka
Tanda elipsis diikuti oleh satu tanda titik. Jadinya ada 4 tanda titik misalnya, yaitu menulis tanda baca harus digunakan secara cermat. Yang ke-11 ada tanda petik tunggal, di mana tanda petik tunggal ini digunakan untuk menandai petikan yang terdapat di dalam petikan. Seperti, tanya Sulis coba, apa kau mendengar bunyi ret, ret, ret? Tidak. Nah, ret, ret, ret ini merupakan contoh dari bunyi yang didengar. Kemudian yang B, tanda petik tunggal digunakan untuk menandai makna kata atau ungkapan. Seperti, cantik, paling cantik, sombong, angkuh. Kemudian juga tanda petik tunggal digunakan untuk menandai kosakata di luar ragam bahasa baku dalam penulisan tangan. Seperti setiap kerjasama harus memiliki feedback agar tidak menguntungkan salah satu pihak. Jadi harus kedua pihak yang diuntungkan di sini dalam artian feedback tersebut. Selanjutnya ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau penjelasan. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu Bapak sedang mengurus IMB. IMB lalu izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunannya itu di tanda kurungi agar lebih jelas. Lalu, contoh yang kedua itu ada yang namanya GNOTA, catatan. Sebagai catatan, penggunaan singkatan atau akronim bisa ditukar posisinya. Bisa didahulukan bentuk lengkap, kemudian bentuknya disingkat. Misalnya, Bapak sedang mengurus izin mendirikan bangunan IMB, ya seperti contoh ini. Lalu, selanjutnya, tanda kurung juga digunakan untuk menandai keterangan tambahan yang merupakan penjelasan dan bukan bagian utama kalimat. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian tanda kurung digunakan untuk menandai daftar pustaka pada kutipan dalam naskah. Seperti Bakyo 2015 T46. Nah, itu harus berada pada tanda kurung. Kemudian tanda kurung dapat digunakan untuk menandai angka atau huruf yang digunakan untuk perincian urutan keterangan. Contohnya langkah berikutnya A, B, C, dan selanjutnya. Selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok sebagai bentuk perbaikan atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan atau kesalahan dalam naskah asli. Selanjutnya, tanda kurung siku juga digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah memiliki tanda kurung. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk menandai nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Biasanya ini digunakan untuk tahun ajaran. Contohnya tahun ajaran 2019-2020. Nah, di antara 2 tahun tersebut harus ditandai dengan garis miring. Dan garis miring juga digunakan untuk menggantikan kata atau, tiap, atau per. Seperti paket itu dikirim besok atau lusa. Besok atau lusa. Kemudian harga maskernya 2.000 per lembar. Di sini artiannya satu masker itu dihargai dengan 2.000. Lalu ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ini digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Contohnya seperti di bawah ini. Lalu, nah itu tadi materi yang ada pada pertemuan keempat, yaitu tanda baca. nah itu tadi guys penjelasan mengenai tanda baca. Nah, buat kalian yang belum